Setelah mempelajari komponen-komponen dari proteksi sistem tenaga, maka kita bisa menyimpulkan beberapa perbedaan-perbedaan dari komponen-komponen tersebut. Yang pertama, kita lihat perbedaan dari relay dan juga CB. Secara prinsip, yang pertama, di sini kita lihat relay itu dia merupakan switching device yang tugasnya dia memberikan sinyal kepada circuit breaker sesaat setelah terjadinya gangguan di sistem tenaga listrik. Sedangkan circuit breaker, dia ini akan memutus aliran arus secara otomatis saat dia menerima sinyal dari si relay. Jadi mereka bekerja sama dalam hal sistem tenaga. Jadi kalau relay itu dia yang memberikan sinyalnya ketika terjadi gangguan, dan si circuit breaker ini dia yang menerima sinyal tersebut yang kemudian dia bisa memutus sirkuit secara otomatis. Untuk kerjanya, relay itu dia tidak memutus kontak. Ingat ya, relay itu sama sekali tidak memutus kontak, dia hanya merasakan adanya error ataupun adanya gangguan yang kemudian sinyalnya itu dia kirim ke circuit breaker. Nah, kalau circuit breaker, dia tugasnya itu memang untuk memutus kontak. Untuk tipe device-nya, seperti yang kita ketahui, relay ini merupakan switching dan sensing device, jadi dia tugasnya hanya switch dan juga sense. Berbeda dengan circuit breaker, dia tugasnya itu untuk isolating dan juga disconnecting. Untuk tegangannya, relay ini dia beroperasi pada tegangan input yang rendah, sedangkan kalau CB ini merupakan device beban yang otomatis. Lalu, untuk penggunaannya, relay ini dia digunakan untuk mengontrol ataupun memilih salah satu dari banyak sirkuit, sedangkan untuk CB, dia digunakannya satu tiap sirkuit. Relay, dia dapat bertindak sebagai electrical amplifier untuk sinyal discrete, sedangkan CB ini dia tidak dapat bertindak sebagai amplifier. Yang kedua, perbedaan antara fuse dan juga CB. Jadi kita sering dengar ada istilah fuse, ada juga CB. Namun ada perbedaan yang mendasar dari kedua komponen tersebut. Yang pertama terkait prinsip kerjanya. Jadi fuse atau sekring ini dia bekerja berdasarkan prinsip sifat listrik dan juga thermal dari bahan konduktor. Sedangkan kalau CB dia bekerjanya berdasarkan prinsip elektromagnetisme dan juga prinsip switching. Fuse yang pernah digunakan ini tidak dapat digunakan kembali, sedangkan CB dia tetap dapat digunakan kembali. Sehingga sebetulnya kita tidak perlu mengganti CB setelah terjadi gangguan dan setelah terjadi trip. Jadi kalau fuse itu kalau misalkan sudah terjadi gangguan, rusak, dia harus diganti. Selanjutnya untuk status indikasi, kalau fuse itu dia tidak memberikan indikasi apapun, sedangkan kalau CB itu dia dapat memberikan status indikasi tertentu. Berkaitan dengan kontak bantunya, kalau fuse dia tidak memerlukan kontak bantu, sedangkan CB dia memerlukan kontak bantunya. Dan untuk switching action, fuse ini dia tidak bisa digunakan sebagai switch on atau off, tapi kalau CB dia bisa digunakan sebagai switch on ataupun off. Fuse ini dia tidak bergantung pada suhu sekitarnya ya, jadi tidak sama sekali mempengaruhi, tetapi kalau CB itu biasanya dia ada pengaruh dari suhu sekitarnya. Kemudian untuk kurva karakteristik, fuse ini akan bergeser karena adanya efek penuaan dan akibatnya dia dapat menyebabkan gangguan dan juga trip, tapi kalau di CB dia tidak ada pergeseran pada kurva karakteristiknya. Untuk proteksi, berkaitan dengan proteksi, fuse ini dia hanya memberikan proteksi terhadap kelebihan daya, sedangkan kalau CB dia memberikan proteksi terhadap kelebihan daya dan juga korsleting. Lalu untuk fungsinya, fuse ini dia menyediakan proses deteksi dan juga interupsi, sedangkan CB dia berfungsi untuk melakukan interupsi. Kemudian untuk kapasitas breakingnya atau kapasitas pemutusannya, kalau fuse ini dia memiliki kapasitas breaking yang lebih rendah daripada CB, sedangkan CB dia tentunya memiliki kapasitas breaking yang lebih tinggi ya. Karena memang yang dia lakukan itu untuk memutuskan sistem, dalam artian untuk memutuskan sirkuit. Lalu untuk waktu pengoperasian, ini kalau fuse dia sangat singkat, berkisar sekitar 0,002 sekon. Kemudian untuk CB dia relatif lebih lama dalam operating time-nya, yaitu sekitar 0,02 sampai 0,65 second. Untuk versinya dia ada yang single kalau untuk fuse, tapi kalau untuk circuit breaker dia ada single dan juga multiple versionnya. Untuk mode operasi,
Fuse ini sepenuhnya dilakukan secara otomatis, tapi kalau misalkan CB dia dapat dioperasikan secara manual maupun juga secara otomatis dengan bantuan relay. Kalau dilihat dari segi harga, maka Fuse tentunya dia lebih murah dibandingkan dengan CB karena memang secara konstruksi pun Fuse lebih sederhana dibandingkan dengan CB. Selanjutnya kita lihat perbedaan antara isolator dan juga CB. Jadi perbedaan utama antara isolator dan juga CB adalah bahwa isolator ini dia memutus sirkuit pada kondisi offload, sedangkan CB dia memutusnya pada kondisi berbeban atau dalam kondisi on-load. Kemudian untuk operasinya, isolator itu dioperasikan secara manual, sedangkan CB itu kita bisa secara otomatis. Dan untuk aksi device-nya, kalau isolator itu mechanical yang dia berfungsi atau bertindak sebagai switch, sedangkan CB dia itu merupakan device elektronik yang dibuat dari MOSFET, BJT dan juga lain sebagainya. Untuk fungsinya, isolator ini dia memotong sebagian dari gardu induk ketika terjadi gangguan, kemudian perangkat lain juga beroperasi tanpa adanya gangguan. Sedangkan CB ini merupakan perangkat yang dikenal sebagai pemutus sirkuit otomatis dan dia dapat membuat trip seluruh sistem jika terjadi kesalahan dan dengan demikian seluruh sistem ini akan terpengaruh. Isolator ini memiliki withstand capability yang lebih rendah dibandingkan dengan CB. Jadi kurang lebih itu perbedaan antara CB ini dibandingkan dengan beberapa komponen, itu CB dibandingkan dengan relay, kemudian dengan fuse, dan yang terakhir dengan isolator. Mereka memiliki perbedaan-perbedaan tertentu sehingga kita tidak boleh sampai tertukar dan bisa menggunakannya sesuai dengan fungsinya.